Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kilat. Kilat, kenali lebih dekat. Sebuah sajian untuk mengenal lebih dekat anak muda yang berprestasi dan menginspirasi. Dan kali ini saya sudah bersama narasumber kita yang cantik yang sudah hadir bersama kita hari ini. Di sebelah saya ini adalah seorang aktivis mahasiswa. Beliau adalah presiden mahasiswa atau yang juga dikenal dengan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kita langsung saja ngobrol sama orangnya langsung. Kita kulik-kulik gimana sih rasanya jadi seorang presiden. Itu ya. Boleh kenalan dulu kayaknya, Puji. Boleh? Ya. Nama Puji betul Apa ya? aja ini? Iya. Puji apa? Puji Hendri Julitasari. Puji Hendri Julitasari. Sekarang kuliah di UMB semester 7 Fakultas Hukum, program studi Ilmu Hukum. Ya. Nih, Puji. Dipanggil Puji ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah masih agak remuk-remuk. Jadi ceritanya teman-teman, beberapa hari yang lalu, hari Kamis ya, Kamis kita ada aksi bersama. Aksinya namanya apa sih? Aksi Gerakan Bengkulu Berdaulat. Kalau gerakannya Gerakan Bengkulu Berdaulat, itu memperingati Hari Tani Nasional. memperingati Hari Tani Nasional. Oh, jadi Hari Tani Nasional itu setiap tahunnya tanggal 24 September. 24 September. Hari Tani Nasional, jadi ada beberapa tuntutan. Ya. Ya, garis besarnya apa? Boleh diceritain dikit. Itu kan kebetulan kita aksinya itu kan di Hari Tani Nasional. Itu tuntutannya lebih ke agraria sih. Agraria. Ada 8 tuntutan. Tapi pada poinnya itu judul besarnya rebut tanah, tolak RUU Cilaka Omnibus Law. Oh, RUU yang sedang digodok di DPR. Kan cewek nih, cewek kan ya, mahasiswi. Maksudnya jarang gitu saya ketemu seorang aktivis yang jadi pimpinan itu seorang mahasiswi, karena rata-rata kan biasanya mahasiswa cowok gitu kan. Ini kok bisa? Bisa dong, ini buktinya. Intinya itu kalau kita berani sih. Karena untuk jadi aktivis itu kan biasanya yang paling banyak itu adalah tantangan. Tantangan. Mungkin yang membuat banyak orang tidak siap atau tidak bisa itu karena dia nggak sanggup dengan tantangan. Jadi kuncinya itu berani sih. Berani. Ya. Ada yang ikut. Oke, udah jalan berapa bulan? Di masa kepemimpinan Masa kepemimpinan? itu kalau awalnya kan punya ketua itu kan cowok. Jadi untuk masa jabatannya untuk yang kemarin itu dari bulan 11 SK-nya. Bulan 11. Ya, ketuanya itu Abdurrahman Wahid, posisi Puji itu sebagai wakil. Tapi pas di bulan 1 itu ketua memundurkan diri. Tapi masih sama Kak Wahid kan. Jadi Puji mulai ngambil alih kepemimpinan itu dari ujung bulan 2. Bulan 2. Jadi Februari, sekarang di September kurang lebih 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Susah nggak sih mimpin? Maksudnya kan biasanya yang jadi pimpinan cowok nih, lagi-lagi. Memang biasanya gitu, tapi tidak menutup kemungkinan juga cewek jadi pimpinan. Contohnya presiden kita juga pernah perempuan gitu kan, Bu Mega. Susah nggak sih? Susah-susah mudah sih. Susahnya dulu, susahnya apa? Susahnya itu mungkin kalau untuk BEM yang memang sudah berjalan dari awal itu lancar, mungkin nggak terlalu susah gitu kan, karena
memang strukturalnya udah ada, anggotanya udah ada kayak gitu kan, paling cuma merubah struktural yang dari lama ke baru aja kayak gitu kan. Tapi kalau untuk BEM Rema ini dia kan 3 tahun vakum, terus baru hidup lagi pada masa kepemimpinan ini. Jadi yang pertama itu susahnya untuk memperbaiki internalnya itu aja masih susah sebenarnya, apalagi untuk gerak keluarnya kan. Yang pertama itu kalau bagi Puji apa ya, bangun ini ya, bangun tim gitu ya. Iya, Jadi memang harus dari nol. iya, karena ini kan baru merintis lagi. Iya. Apalagi perempuan kan, yang dipimpin ini laki-laki. Jadi yang seharusnya laki-laki memimpin ini malah dipimpin perempuan, otomatis agak sedikit susah gitu. Pernah nggak sih misal ngerasa ya yang laki-laki jadi apa ya, jadi ngerasa nggak enak gitu, ngerasa agak sungkan? Puji yang Iya, sebagai mereka gitu. sebagai pimpinan. Iya sih, karena yang dipimpin itu ada senior juga, ada yang semesternya di atas Puji kayak gitu kan. Yang awalnya Puji ini belajar dari mereka, ini malah Puji yang nyuruh kayak gitu kan, yang minta tolong. Kalau sukanya itu kan agak kurang, nggak enak ya. Kalau enaknya apa? Enaknya, yang pertama itu disenangi mahasiswa. Wah iya dong, terkenal ya, jadi presiden mahasiswa itu terkenal. Selebriti di kampus. Yang kedua itu dekat sama pimpinan kampus, walaupun memang awalnya harus profesional ya. Karena kita bukan kita itu mau melawan sama pimpinan kampus. Mungkin kalau perspektif orang itu kan banyak, BEM ini kontra sama pimpinan kayak gitu. Sebenarnya enggak sih, selagi kebijakannya itu memang bisa diterima kayak gitu kan. Kalau ada sesuatu kebijakan yang kurang diterima oleh mahasiswa, ya tugas kita kan mau memperjuangkan haknya mahasiswa kayak gitu. Jadi bukan melawan, tapi menyampaikan atau memperjuangkan haknya mahasiswa pada pimpinan. Ya pimpinan juga bisa ngerti. Karena pemimpin yang baik itu kan adalah pemimpin yang anti kritik. Jadi jelas kalau pihak pimpinan itu biasanya nerima. Iya, bisa nerima kritik dan masukan dari mahasiswa. Apalagi perwakilan yang memang sudah dipilih oleh mahasiswa secara umum. Kemudian ini kan di tengah pandemi. Jadi pimpinan di tengah pandemi itu kan sesuatu yang belum tergambarkan atau terpikirkan sebelumnya. Nemu sesuatu yang agak apa ya, mungkin agak unik gitu. Kalau selama pandemi ini gimana? Maksudnya biasanya kan kita lihat kalau jadi ketua BEM ya normatif gitu, situasinya sedang stabil. Ini ada pandemi nih dalam tanda kutip. Di kampus berubah juga nggak sih lingkungannya? Jelas kalau berubah itu jelas berubah karena pandemi ini kan permasalahannya bukan hanya pada kita aja, udah jadi permasalahan internasional kan. Sebenarnya memang untuk pandemi ini merasa apa ya, kepemimpinan Puji itu kayak merasa aduh kok sial bener harus di masa kepemimpinan Puji kayak gitu kan, harus pandemi jadi terbatas, jadi terbatas, segala gerak itu kan terbatas. Kemarin itu awal rapat untuk proker itu kan Kak baru selesai sama rektorat di bulan April kan. Bulan April selesai program kerja. Iya, program kerja. Baru nak ngejalankan pandemi di bulan 3 ya. Di bulan 3 mulai ininya. Jadi pas nak ngejalankan proker PSBB gitu. Jadi tertunda program-program yang sudah direncanakan. Jadi yang susahnya itu kemarin merubah teknis proker kita ini kan banyak secara langsung nih kan Kak. Jadi harus dirubah secara online, kayak diskusinya secara online. Iya.
Kalau untuk kegiatan-kegiatan lainnya itu masih banyak yang belum terrealisasi sih. Iya, karena tidak semua bisa lewat online. Iya. Betul sekali. Selain ini, Puji, selain aktif di BEM, kabarnya juga ikut beberapa event, betul ya? Yep. Saya dengar-dengar ikut lomba debat gitu, debat apa sih? Debat konstitusi. Debat konstitusi. Itu gimana? Kemarin itu tanggal berapa ya? Aku lupa sih. Tapi sekitar belum 1 bulan. Belum 1 bulan. Itu ikut lomba debat konstitusi tingkat PTM. Tingkat PTM Se-Indonesia. se-Indonesia. Dan Alhamdulillah masuk semifinal walaupun Semifinal. belum dapat juara. ya se-Indonesia masuk semifinal dan dapat juara Dapat posisi ketiga. posisi ketiga. Juara dong itu namanya. Kalau Juara juara- ketiga. Itu juaranya kan diambil juara 1 sama 2. Iya. Jadi dia enggak dapat predikat sebagai juara, tapi posisinya itu ketiga. Iya, posisi ketiga. Tapi tetap salah satu prestasi yang sangat membanggakan karena dari seluruh Indonesia, PTM dari seluruh Indonesia, Bengkulu satu-satunya ya mewakili Sumatera yang Iya. masuk semifinal. Selain itu ya dari Pulau Jawa dan lain-lain gitu ya. Satunya dari mana? Dari yang apa ini? Yang juara 1? Juara 1 kemarin tuh Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan, Jogja. Iya. Selain itu juga ikut ajang pemilihan mahasiswa berprestasi. Banyak prestasinya, jadi wajar jadi presiden. Itu gimana lagi? Itu kemarin itu batas lulus verifikasi. Mewakili universitas. Iya, Iya. universitas. Tapi sudah diverifikasi artinya berprestasi. Iya, kemarin itu gagal di tes untuk apa itu borang. Karena sebelum borang itu kan ada tes bahasa Indonesia yang pengetahuan umum sama bahasa Inggris. Nah kemarin itu dia kan secara online di Iya. Kak. Makanya sebenarnya online ini mungkin jadi kendala bagi para mahasiswa kan untuk belajar. Itu kemarin itu secara online. Jadi Puji itu ngisi tesnya itu lagi di dusun. Dengan sinyal internet yang sama sinyal putus internet nyambung. yang gangguan kan. Untuk bahasa Inggrisnya cuma bisa lulus 16 dari 40 soal. Kalau bahasa Inggrisnya 30 dari 40 soal. Yang pengetahuan umumnya itu 8 apa 6 soal dari 40 soal. hanya terjawab segitu. Iya. Iya, karena situasi. Tapi nggak apa-apa. Tetap mahasiswa berprestasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Terus kuliah gimana? Kan banyak nih contoh-contoh yang lama gitu, senior-senior yang lama jadi aktivis di kampus, kuliahnya terbengkalai, tamat, yang lain tamat 4 tahun, ya mereka bisa 2 tahun dan lain-lain. Puji sendiri kuliah gimana sejauh ini? Kalau untuk kuliah alhamdulillah lancar. IPK masih aman karena Puji kan juga beasiswa nih, jadi menjaga IPK kan. Banyak sih ditakut-takutin, katanya gimana Puji kuliahnya, jangan-jangan ntar nyusul pres-pres yang lain kayak gitu kan, nggak tamat pada tepat waktu kayak si A si B kayak gitu kan. Disebut ya ada tamat 7 tahun, ada tamat 6 tahun ya. Kalau Puji insya Allah itu diusahakan tamat di dalam 4 tahun ini karena untuk Fakultas Hukum sendiri itu kan udah buka untuk yang mau mengajukan judul kan. Puji alhamdulillah bentar lagi bakal ngajukan judul. Kalau bisa itu kejar target bulan 4. Bulan 4 tahun depan selesai. Amin. Itu kuliah. Kemudian katanya tadi dapat beasiswa. Ini jarang-jarang ada yang dapat beasiswa yang seperti yang didapatkan Puji. Coba jelaskan singkat. Sebenarnya beasiswa apa sih ini? Beasiswanya ya. Iya. Itu namanya beasiswa unggulan. Unggulan. Mungkin kawan-kawan udah ada yang tahu kan. Untuk beasiswa unggulan itu beasiswa unggulan berprestasi yang Puji dapat. Itu beasiswanya dibiayai dari
kalau Puji sendiri itu kan Puji daftarnya udah ongoing gitu kan Kak. Dia itu ada mahasiswa baru, ada mahasiswa ongoing. Untuk beasiswanya itu dibiayahi selama S1. Yang ditanggung itu biaya hidup, SPP atau UKT, sama buku. Selama S1. Selama S1 berarti ongoing dari semester berapa? Kalau ongoingnya kalau Puji kemarin dari semester 3 sampai 8. Iya. Iya. Boleh tahu besarannya ini biar teman-teman ngiri. Kalau untuk besarannya itu yang Puji terima sendiri 23 juta. 23 juta tahunnya. per tahun. Tapi kalau untuk memotivasi ini ada kawan-kawan itu yang sampai 100 juta. 100 juta per tahun. Iya, karena dia itu berdasarkan UKT masing-masing kalau UKT. Oh iya. Kalau UKT-nya tinggi, lebih tinggi dapatnya lagi lebih tinggi. ya. Kayak kedokteran itu kan lebih tinggi. Iya, biaya lain-lainnya juga banyak. Itu dibiayai semua. Kalau biaya hidupnya itu per regional biasanya. Oh, Kalau daerah. biaya buku sama. Berarti di Jakarta biaya hidupnya lebih besar dibanding di Bengkulu. Tuh, ini jarang. Gue Puji dari UMB, mahasiswa pertama yang dapat beasiswa unggulan. Ya, jadi buat teman-teman yang kira-kira pengen gitu, yang udah kuliah semester 1 atau 3 sekarang ya, bisa daftar di nyari informasinya di Nanti ada linknya. linknya. Oh iya boleh. Aja ya. Dikasih Soalnya di deskripsi linknya. Kebetulan ini lagi buka pendaftaran beasiswa. Iya, sedang buka ini pendaftaran. Nah, buat yang nonton ini bisa coba klik di link deskripsinya. Beasiswa unggulan. Nah, terus ini Puji, ini kita banyak suara karena di pinggir di ruang tamu jadi ada suara mobil dan lain-lain. Gimana sih cara ngatur waktu? Tetap aktif, tetap kuliah, ya masih aktivitas sehari-hari, masih beasiswa dan lain-lain. Ngatur waktu gimana sih? Ngatur waktu ya. Kalau jadwal tabrakan itu biasanya sering sekali kita alami. Tapi untuk memilihnya itu kita harus mengutamakan yang mana yang lebih penting dan mana yang lebih membutuhkan dan kita butuhkan. Mana yang penting dan dibutuhkan dan kita juga butuh gitu ya. Karena misal nih, biasanya yang paling sering tabrakan itu dibutuhkan keluarga, dibutuhkan kuliah, dan dibutuhkan kegiatan. Iya. Maksudnya kan? Milih yang mana kalau 3? 3. Tabrakan di waktu yang sama. Mana yang paling membutuhkan Puji? Oh iya, mana yang paling membutuhkan? Kalau memang di satu sisi keluarga lebih butuh dibanding yang 2, itu pilih keluarga. Pun yang lain. Ada suara ayam. Ini ayam yang suaranya kayak gini, ini biasanya baru saja bertelur. Jadi Betul kan? iyalah. Ini suara induk ayam yang baru selesai bertelur. Terakhir nih, Puji, pesan buat teman-teman yang masih kuliah, yang baru kuliah atau yang baru mau kuliah. Kira-kira kuliah tuh harusnya gimana sih menurut pandangan Puji? Apakah memang harus prestasi di bidang akademik atau memang harus ikut aktif di organisasi atau gimana menurut pandangan Puji? Kalau bisa itu berprestasi di keduanya sih, di akademik dan non akademik. Karena kebanyakan mahasiswa ini kan yang takutnya kayak gitu, takutnya ini dia ini memang fokus ke akademik, tapi dia nggak ngejar prestasi di akademik dan juga nggak ikut organisasi kayak gitu kan. Jadi dua-duanya nggak dapat. Dua-duanya nggak dapat. Jadi kalau menurut Puji tergantung sama kawan-kawan sih. Kedepannya itu mau gimana gitu. Kalau memang dia mau fokus ke akademik, ya jalur yang akan ditempuhnya ke depan itu harus sesuai dengan akademiknya, kayak gitu kan, dimaksimalkan betul di akademiknya. Iya. Tetapi kalau misalnya seperti kawan-kawan banyak yang belum tahu ke depannya mau gimana,
maksudnya belum terlalu ada rencana kayak gitu kan, jangan lupa ikut organisasi. Karena kenapa? Materi di dalam kelas itu nggak cukup, karena dia hanya sekedar teori. Kalaupun mau praktek mungkin hanya di tugas kelompok atau mungkin di public speakingnya itu kan terbatas. Kalau di organisasi kita yang pertama itu untuk skill pribadi mungkin bisa dilatih di organisasi kan, dan yang kedua itu untuk link-link kita untuk kita nanti tamat itu sudah banyak kita dapatkan di organisasi. Terus apa tadi yang Andi bilang, Pak lupa gara-gara ini. Iya itu. Untuk di apa tuh organisasinya, misal apa tuh? Misal aktif organisasi tapi tidak kuliah, gimana itu? Jangan juga. Karena kuliah ini kan tujuan utama kita sama keluarga kan. Tanggung jawab dengan keluarga. Tanggung jawab gitu. dengan keluarga, karena mungkin nggak semua keluarga itu bisa mengizinkan kita itu organisasi atau bisa menerima alasan kita itu di organisasi kayak gitu kan. Taunya sama keluarga itu kita tamat kuliah tepat waktu kayak gitu kan, dengan nilai yang tinggi atau memuaskan. Jadi untuk kuliahnya itu harus tetap diprioritaskan, tapi jangan lupa juga ikut organisasi. Kalau misalnya kawan-kawan udah punya skill di akademik juga lebih bagus kan, ditingkatkan kan. Dan kalaupun mau ikut organisasi, skill itu malah bisa dibawa di organisasi untuk mendapatkan prestasi. Jadi kalau akademik itu kita latihan yang betul-betul sesuai dengan bidang ilmu. Tapi organisasi bisa melatih faktor X. Nanti ketika saat bekerja, faktor X bisa jadi kemampuan komunikasi, bisa jadi link tadi, bisa jadi banyak hal ya yang bisa kita dapat di organisasi. Tapi jangan sampai meninggalkan kuliah. Intinya begitu. Itu mungkin teman-teman obrolan kita hari ini di Kilat, kenalin lebih dekat. Terima kasih yang sudah nonton. Ini linknya jangan lupa diklik, link beasiswa. Dicobain, siapa tahu bisa dapat. Nanti bisa juga saya masukin Instagram Presiden Mahasiswa UMB, nanti bisa konsultasi langsung sama orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.